Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini Pak Parlim akan memberikan materi daring dari rumah, yaitu sejarah peminatan kelas 10 IPS semester genap. Materi pagi hari ini yaitu temanya, judulnya adalah peradaban awal masyarakat Indonesia. Peradaban awal masyarakat Indonesia itu kehidupannya pertama kali itu wood gathering. Jadi wood gathering ini menggantungkan pada alam. Jadi semua kehidupannya tergantung pada alam. Kemudian dalam perjalanan waktu mungkin dia mikir, kalau saya menggantungkan pada alam terus, maka tidak ada kemajuan. Maka dalam pemikirannya dia akhirnya menjadi wood producing. Jadi wood producing ini menghasilkan makanan sendiri, bertani, bertani. Kemudian dari petani, dalam perkembangannya dia mengenal masa perundakian. Jadi masa perundakian ini dia membuat alat-alat keperluan sehari-hari itu dengan cara peleburan logam, alat-alat dari logam. Untuk peleburan logam ini ada dua teknik. Teknik bivalve ini yang pertama, dan yang kedua teknik Achille Perdue. Saya kira teknik ini ada di sejarah Indonesia secara wajib yang sudah diajarkan Bu Giyok, Sebelum saya lanjutkan panjang lebar tentang peradaban awal masyarakat Indonesia ini, mari kita menyaksikan film pendek tentang materi ini. Kita saksikan. Kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia mengalami tahap perubahan sejalan dengan berubahnya cara berpikir dan penggunaan perkakas tertentu yang semakin membaik serta hal-hal lainnya. Menurut pendapat Nugroho Noto Susanto dan Sartono Kartodirjo, tahap atau corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia dibagi ke dalam 3 masa, yaitu masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam dan beternak, serta masa perundakian atau kemahiran teknik. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini, perkembangan hidup masyarakat praaksara masih sangat sederhana. Masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan masih sangat bergantung pada alam lingkungan. Mereka berburu hewan, menangkap ikan, mencari kerang dan siput di laut atau sungai. Mereka juga mengumpulkan umbi-umbian, daun-daunan, dan biji-bijian di lingkungan mereka. Pada masa ini, masyarakat praaksara masih hidup berpindah-pindah atau disebut nomaden. Masyarakat praaksara sudah mampu membuat alat-alat sederhana yang masih kasar. Alat itu digunakan untuk berburu dan meramu makanan. Mereka membuat tempat berlindung dari daun-daunan sebagai tempat tinggal mereka. Pada perkembangan berikutnya, mereka menghuni gua-gua. Tempat yang dipilih adalah tempat yang dekat dengan sumber air atau sungai. Masa bercocok tanam dan beternak. Pada masa bercocok tanam, masyarakat praaksara tidak lagi bergantung dengan alam lingkungan. Kebutuhan akan makanan dipenuhi dengan cara berladang dan beternak. Mereka beternak ayam, kerbau, dan babi, serta memelihara anjing. Selain untuk dimakan, hewan ternak digunakan sebagai binatang korban. Masyarakat telah menetap dalam perkampungan sederhana. Masyarakat tersusun menurut kelompok bertani. Pembagian kerja semakin jelas. Pekerjaan yang memerlukan banyak tenaga dilakukan oleh kaum laki-laki, seperti membuka hutan, menyiapkan ladang untuk ditanami, dan membangun rumah. Sementara, kaum perempuan bertugas menabur benih, merawat rumah, dan menangani pekerjaan rumah tangga lainnya. Masa perundakian atau disebut juga masa kemahiran teknik
Pada masa perundagian, kemampuan manusia dalam kegiatan ekonomi semakin maju. Kegiatan ekonomi makin beraneka ragam, di antaranya pertanian, peternakan, membuat keranjang, membuat gerabah, berpergian ke tempat-tempat lain untuk menukar barang-barang yang tidak dihasilkan di desa tempat tinggalnya. Kebutuhan akan tempat tinggal dipenuhi dengan membangun pedesaan yang teratur. Mereka menetap di daerah pegunungan, dataran rendah, dan tepi pantai. Masa perundakian ini dia sudah bisa membuat rumah, ya, sudah menetap. Di masa perundagian, masyarakat telah mahir membuat alat yang menggunakan teknologi. Manusia sudah mulai mengenal peleburan timah dan biji logam untuk keperluan Inilah alat yang lebih canggih. Film cerita pendek tentang peradaban awal masyarakat Indonesia, ya. Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu berupa PowerPoint. Kita saksikan selanjutnya. Kemampuan kesenian ditunjang oleh teknologi dan spesialisasi dalam masyarakat. Munculnya golongan itulah tadi film pendek tentang peradaban awal masyarakat Indonesia, ya. Dari kehidupan food gathering, ya, berkembang menuju atau menjadi food production, berkembang menuju masa perundakian atau peleburan logam. Ya. Nah, dalam proses ini, dari hidup yang masih menggantungkan alam, kemudian hidup yang sudah bertani, kemudian hidupnya berkembang sudah bisa membuat alat-alat dari logam. Proses ini menurut kalian proses revolusi atau proses evolusi? Nah, ini pertanyaan, tolong dijawab. Jadi proses dari food gathering menuju food production, ya, menuju zaman perundakian, ini merupakan proses evolusi atau proses revolusi. Tolong dijawab dari rumah masing-masing, ya. Kemudian kehidupan manusia food gathering ini kan nomaden, ya. Apa ciri-ciri, ya, manusia yang hidup pada zaman nomaden? Apa ciri-cirinya? Ya, tolong dijawab dari rumah. Ini sesi pertama. Nanti sesi kedua akan saya tanya, ya, materi itu, ya. Kemudian setelah food producing, ya, kan tentunya masyarakat Indonesia awal kan sudah memproduksi makanan, ya, sudah memproduksi makanan. Makanan apa saja yang diproduksi tadi, ya? Atau dia mengembalakan atau punya ternak apa saja dalam film tadi, ya? Tolong ini juga dijawab. Jadi manusia yang sudah menjadi food producing ini dia berternak apa, ya? Bertani apa? Tolong dijawab, ya. Saya kira materi pagi hari ini sesi pertama awal dari genap ini, jadi dari semester genap ini, tolong dipelajari dengan baik sehingga nanti sesi kedua yang akan kita bicarakan, sesi kedua nanti diantaranya ini pembuatan perahu bercadik. Ini kita nanti masuk sesi kedua. Bagaimana pembuatan atau cara pembuatan perahu bercadik, gunanya untuk apa, kita saksikan sesi kedua pertemuan yang akan datang. Kiranya materi ini sampai di sini. Selamat pagi dan selalu sehat di rumah. Amin.